Hai, perkenalkan nama saya Sari Romaida SIT, NIM 1801 111657. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi hukum dalam penyelesaian konflik masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan menurut Aristoteles, hukum adalah sekumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tetapi juga hakim. Indonesia adalah sebuah negara hukum yang dimana semua masyarakatnya wajib mematuhi setiap hukum yang berlaku. Ketaatan pada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang wajib diwujudkan dalam setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat pada peraturan atau hukum, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Jadi, bisa disimpulkan kalau hukum ialah sebuah peraturan atau norma dan sanksi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Konflik adalah situasi atau keadaan yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang memperjuangkan tujuan dan kepentingannya masing-masing yang tidak dapat dipersatukan. Dan tiap-tiap pihak yang berkonflik tadi mencoba untuk meyakinkan pihak lain atau lawannya untuk menjelaskan mengenai kebenaran dari tujuannya masing-masing. Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku yang mengatur berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Melalui hukum, para pihak yang berkonflik diharapkan untuk berdamai dan melaksanakan semua keputusan yang telah disepakati berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, menurut Roni Hanitijo Sumitro, terdapat 6 kategori bentuk penyelesaian dalam konflik. Yang pertama, ada penyelesaian sepihak. Pada kategori ini, konflik diakhiri karena salah satu pihak. Kebanyakan pihak yang lemah atau rendah tingkatnya mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan ini. Bentuk penyelesaiannya pada kategori ini yaitu penyerahan sementara, keluar atau pergi, dan penyerahan. Yang kedua yaitu penyelesaian kelola sendiri. Pada kategori ini, konflik ditandai dengan kesamaan tingkat peranan dari kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik tersebut. Nah, di kategori ini tidak ada pihak ketiga yang perlu dimintai tolong atau dimintai bantuan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik, tetapi menuntut banyak pengorbanan dari mereka. Nah, bentuk penyelesaiannya yaitu melalui undian, kesepakatan, dan juga perundingan. Nah, yang ketiga, ada penyelesaian prayuridis. Pada kategori ini, penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atas prakarsa dari salah satu pihak yang bertikai. Nah, dalam hal ini, pihak ketiga ini berperan sebagai penengah. Adapun bentuk penyelesaiannya yaitu pemakaian jasa penengah atau dengan menggunakan sidang atau musyawarah, perdamaian, atau pengaduan. Nah, yang keempat ada penyelesaian yuridis normatif. Pada kategori ini merupakan penyelesaian konflik dengan perantaran hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang bertikai. Nah, di sini pihak itu akan mengajukan kepada hakim. Setelah hakim menyatakan atau menerima dari kasus tersebut, maka keputusan berada di tangan hakim. Nah, bentuk penyelesaian dari bentuk penyelesaian konflik ini yaitu ada proses pidana dan proses perdata, juga ada proses administratif, ada sidang pengadilan, ada proses sengketa, dan juga ada arbitrasi. Nah, yang kelima, ada penyelesaian yuridis politis. Pada kategori ini, penyelesaian konflik
beralih dari ruang sidang pengadilan ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan pemerintah dan politik. Bentuk penyelesaiannya yaitu bertahap tanpa kekerasan, tindakan politis dan aksi sosial, pembentukan keputusan legislatif, penyerahan melalui pemerintah. Nah, dan yang terakhir, ada penyelesaian dengan kekerasan. Pada kategori ini, penyelesaian konflik dilakukan dengan kekerasan. Misalnya, menggunakan senjata oleh polisi, penangkapan kejahatan, pemberantasan pemberontakan, dan lain sebagainya. Bentuk penyelesaiannya yaitu dengan kekerasan. Baiklah, di akhir video saya kali ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai hukum dalam penyelesaian konflik masyarakat. Nah, di sini ada dua kesimpulannya. Yang pertama yaitu hukum berfungsi untuk mengubah bentuk penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi tanpa kekerasan. Dan yang kedua, hukum berfungsi untuk mengubah penyelesaian konflik berupa penyerahan menjadi penyelesaian dengan pihak ketiga. Demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk para pendengar dan semoga melalui video ini semakin menambahnya wawasan kita. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.